Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah alhamdulillah pada hari ini sebenarnya adalah sepengis ya, dadakan gitu ya. Ini luar biasa, mudah-mudahan tidak mempengaruhi daripada sebuah kekuatan, kebersamaan, ya manfaat dari materi-materi yang insya Allah hari ini kita akan sampaikan, yaitu salah satu tema adalah alur jiwa. Terima kasih pada Ustaz Afrizal sudah menjadi moderator yang masya Allah luar biasa. Ya. Mudah-mudahan terus memberikan nasihat buat saya ketika nanti ada suatu kesalahan. Ya. Buat Ustaz Suyadi juga sama, terima kasih kesempatannya untuk berbagi sebuah kebaikan. Salah satu ilmu adalah alur jiwa. Nah, sebenarnya alur jiwa ini kita ambil dari sebuah kekuatan perilaku kita atau sikap kita ketika menghadapi atau bertemu. Ini ya, ketika menghadapi atau bertemu dengan sesuatu yang tidak kita sukai atau sesuatu yang menjadikan kita tidak inginkan, yang akan mempengaruhi organ sebenarnya itu. Apakah ada suatu perkara yang menyebabkan kita ya mengendalikan organ kita? Ini. Ternyata hal ini kita sama-sama insya Allah yang hari sudah terbiasa. Apalagi yang sini insya Allah banyak asatid insya Allah di sini. Ya, asatidah insya Allah hari sini yang sering sekali membaca atau mengetahui sebuah kisah. Kisah yang sering sekali kita dengar adalah kisah Nabi Yakub alaihissalam. Kisah Nabi Yakub alaihissalam. Apa di dalam kisahnya? Ketika beliau kehilangan putranya, kesedihan yang sangat sedih. Rasa apa? Rasa sedih yang sangat sedih. Dan rasa benci pada saudara-saudara. Hal ini, perkara ini, ternyata beliau kesedihan tersebut ya, HP itu di mana? Di Mbak. Bentar, Rahman, sebentar. Ya, mohon maaf ya anak-anak, ternyata sudah set di rumah kayu, ternyata masih dikejar di sini. Ya, baik lanjut. Kesedihan yang beliau alami ternyata berefek pada sebuah gangguan kekuatan penglihatannya atau pandangannya. Bahkan dijelaskan nyampe matanya berwarna putih. Ini. Ketika beliau bertanya pada anak-anak yang lain, ternyata anak-anak beliau telah berdusta. Padahal beliau sudah dikabarkan oleh Allah bahwa Yusuf atau Nabi Yusuf alaihissalam masih dalam kondisi hidup, dan beliau berkata telah meninggal ya dimakan binatang buas. Konsekuensi dari kekalahan perang. Ini. Dengan keyakinannya tersebut dan kekecewaan tersebut pada saudara-saudaranya, pada suatu saat
Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang pejabat besar di Mesir, ya, datanglah saudara-saudaranya ke sana. Dan pada suatu saat juga Nabi Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya dan menitipkan, ya, bajunya, ya, dan dikasih pada ayahnya, dan ayah mencium bau daripada baju Nabi Yusuf alaihissalam dan menjadikan beliau gembira dan sembuh pandangan matanya, dan sehingga beliau dikembalikan lagi penglihatan. Ini sebuah kisah bahwa jiwa ternyata berpengaruh pada organ tubuh kita. Apakah mempunyai kekuatan sebegitu besar? Apakah mempunyai sebuah pengendalian begitu besar? Tentunya di sini mahasiswa ada yang D1, ada yang D2. Hal ini bisa akan membantu ketika kita nanti ketemu dengan pasien. Setelah kita diagnosa, ya, ternyata tidak bertemu dengan sebuah titiknya, atau kita mengatakan tidak bertemu dengan akar masalahnya. Seseorang tersebut ternyata, Masya Allah, ini konsep. Ketika seseorang tidak bisa diobati dengan herba, ketika seseorang tidak bisa diobati dengan terapi, ya, ternyata sudah kasih herba, kasih terapi, ternyata tidak berefek apapun. Ternyata kita cek bagaimana kondisi jiwanya. Maka kita garis bawahi bahwa ketika seseorang mengkonsumsi herba dan dilakukan sebuah teknik terapi, tapi tidak mendapatkan sebuah kesembuhan, maka kembalikan perkara ini pada yang menciptakan. Ada kemaksiatan apa yang hari ini belum Allah ampuni, belum bertaubat di dalamnya. Maka kalau kita merujuk pada tujuan daripada pengobatan Islam yang pertama, pengobatan Islam yang pertama mempunyai tujuan adalah sebagai penggugur dosa-dosa seorang hamba. Karena kita berdasarkan dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan penyakit dan juga menurunkan obat. Ini. Dan berdasarkan daripada Al-Quran surat Asy-Syu'ara jelas sekali. Dan apabila kau sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Berarti di sini kesembuhan dalam pengobatan bisa terhalangi oleh sebuah kemaksiatan. Sebuah kesembuhan akan tertunda dengan kemaksiatan. Entah itu kemaksiatan itu besar atau kecil. Maka di sini tujuan pengobatan yang pertama adalah sebagai penggugur dosa. Yang kedua, tujuan pengobatan dalam Islam yang kedua adalah mendapatkan kesembuhan. Setelah Allah ampuni dosa-dosanya, baru Allah berikan kepada kita kesembuhan. Dan tentunya ini akan bersambung dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kabar gembira buat kita bagi yang sakit pada hari, yang punya penyakit menaun. Bagaimana konsep menaun? Nanti kita jelaskan. Mudah-mudahan waktunya masih lama kan? Insya Allah. Ternyata dijelaskan oleh Rasulullah SAW kabar gembiranya, ya, bahwa penyakit itu adalah akan menjadi penggugur dosa-dosanya bagaikan rontoknya daun-daun. Ini Masya Allah. Ini luar biasa. Tujuan pengobatan yang pertama tadi adalah sebagai penggugur dosa, yang kedua adalah mendapatkan kesembuhan. Yang ketiga, apa tujuan daripada pengobatan Islam? Yang kedua, ya, adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal. Obat yang halal.
harus bisa. Ya, ya. Harus seorang sahabat Rasulullah SAW dengan pakaian yang compang-camping, yang insyaallah hafal ya, hadis arba'in ya. Dijelaskan di dalamnya seorang laki-laki yang lusuh, yang pakai pakaian compang-camping, yang bernada tangannya berdoa Allah, ya Rob, ya Rob, ya. Bahkan seorang sahabat menyampaikan, saking melihat khususnya seorang sahabat tersebut berdoa, ya seorang yang tadi ya pakai baju compang-camping tersebut, seorang sahabat menyampaikan Rasulullah, ya Rasulullah, doa si fulan akan dikabulkan Allah. Ya, Rasulullah menyampaikan berbeda. Kenapa? Apa yang fungsinya? Ya, apa yang dipakainya? Ada sesuatu yang tidak halal atau yang haram. Maka jangan sampai sahabat di sini ya, jangan sampai kita hari ini bila karena Allah berhijrah ya, memperjuangkan daripada penguatan Islam, tapi tidak kita memperhatikan apa yang masuk dalam tubuh kita. Ya, maka hendaklah manusia memperhatikan, yaitu tadi halal obatnya halal dijelaskan. Kenapa imamnya? Kalau berubah boleh dan suatu yang tidak halal boleh nggak? Boleh kalau darurat. Darurat ilmu, kita belum punya ilmunya. Dan alhamdulillah di GSN hari ini, ya, tiap hari dikasih ilmu. Baru 3 faktor. Nanti kan kita nyambung pada alur riwayat, insyaallah. Yang keempat, pertama adalah penggugur dosa, yang kedua adalah sembuhan, ketiga adalah mengkonsumsi halal yang baik, yang keempat. Yang keempat apa kira-kira tujuan pengobatan dalam Islam? Ayo. Tidak berputus asa. Kan dijelaskan, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya jelas sekali, janganlah berputus asa atas rahmat Allah. Berapa banyak orang yang sakit mengatakan bahwa penyakit inilah penyakit turunan, penyakit ini tidak disembuhkan, bahkan hal ini akan bertentangan dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Seberapa kekuatan keyakinan kita kepada Rasulullah dengan apa yang disabdakannya atau berita yang sudah berkembang pada saat ini. Makanya insya Allah kita bahas tentang bagaimana hari ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan konsep penyakit menahun atau konsep dasarnya itu. Makasih ya Mas ya. Ini Ya. Nak. Lanjut. Sampai mana tadi? Adalah berputus asa. Yang kelima adalah setelah berputus asa, tujuan daripada pengobatan Islam adalah ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir adalah mati dalam kondisi husnul khatimah. Ya jangan sampai harus hidup, kita harus tapi tidak mengetahui akar masalah
Putus-putus suaranya. Ya, sebentar ya. Tunggu dulu ya. Ini jaringannya jelek beliau nih. Oh iya, 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 iya. Baik. Mati ada apa nih ya? Lanjut ya. Kita tes suara, apakah di sana suaranya bisa didengarkan dengan baik? Iya, Baik, sekarang. Bu. Sekarang bagus. Kebetulan saya lagi diposisikan di pegunungan menggunakan jaringan WiFi. Bagus, Ustaz. Bagus ya, insya Allah ya. Baru bagus, Ustaz. Lancar, lancar, lancar. Mudah-mudahan bisa Min, lancar. dengan jelas. Insya Allah. Lancar, Pak Ustadz. Lanjut ya. Lanjut, Pak Ustadz. Lanjut, Pak Ustaz. Lanjut. Tadi sampai mana? Ayo, tes Asa. konsentrasi. Mati dalam keadaan kusnul khotimah. Baik. Yang 5, ulang. Kita ulangi lagi. Berapa banyak hari ini kita mengetahui bahwa sakit kita insya Allah akan menjadi penggugur dosa kita. Berapa banyak? Sudah pada paham semua. Yang menjadi permasalahan utamanya adalah kita tahu nggak akar masalah kenapa kita sakit? Ada yang orang mempunyai gangguan asam lambung tapi nggak kelar-kelar. Tahu nggak akar masalahnya? Apakah selalu dibahas selalu dengan makanannya? Makanannya sehat, halal, thayyib. Bahkan tidak pernah telat makan. Faktor. Yang kedua, ada orang yang suka kembung terus. Kembung terus. Kenapa saya kembung terus? Iya, minum herbal banyak, terapi rutin. Ternyata masih terjadi seperti itu. Ada seorang yang kena was-was. Apa was-was? Ya, sesuatu rasa yang tentunya menakutkan. Ternyata akan berpengaruh juga. Ini akar masalahnya apa ya? Ya. Saya sedikit bercerita. Hari Sabtu kemarin kebetulan saya di Banyumas. Kebetulan saya pulang ke kampung gitu ya. Kebetulan saya asli Banyumas. Di sana saya lagi setelah sholat asar kalau nggak salah, asar sampai jamaah bertanya begini. Putri saya kalau mau maghrib, putrinya beliau ketika mau maghrib selalu keluar namanya rambut di gigi gerahamnya. Di mana? Gigi gerahamnya. Kata beliau, dijelaskan tentang rentetan-rentetannya. Sudah insya Allah nanti pada maghrib saya kesana. Ternyata saya nggak nyampe pada maghrib, ya. Waktu itu kurang lebih jam 5:30 saya datang. Saya diagnosa beliau, masya Allah. Ternyata hanya masalah sederhana. Sebuah rasa benci dan dendam terhadap orang tuanya sendiri. Ya. Kuncinya sederhana. Saya kunci di depan, nanti dijabarkan.
Yang pertama adalah gigi geraham itu berhubungan dengan namanya lambung. Ingat, gigi geraham bawah, bukan atas ya. Atas itu paru-paru. Gigi geraham bawah itu berhubungan dengan lambung. Lambung dalam konsep alur jiwa adalah marah. Apa marah? Marah. Marah itu sebuah rasa nggak suka tapi ingin melawan atau tidak melawan. Sama, disimpan dan enggak itu sama saja. Itu lambung. Yang kedua, rambut adalah mahkota. Mahkota adalah di sini. Mastaka, orang Sunda bilang, gitu ya. Yang jadi mahkota dalam keluarga adalah orang. Kuncinya dua, rambut adalah mahkota, gigi geraham adalah marah. Berarti gigi geraham ini berhubungan dengan lambung. Saya tanya, Mbak punya ini ya Mbak, punya gangguan asam lambung? Punya, udah lama itu nggak sembuh-sembuh. Setelah itu terkena gangguan was-was, khawatir, takut terus menerus. Katanya ini takutnya GERD atau apa gitu. Bukan. Ini hubungannya dengan marah dan kecewa terhadap mahkota. Mahkota itu adalah orang tua. Makanya suatu saat nanti insya Allah para penghafal Al-Quran akan memberikan mahkota pada orang tuanya. Ya, mahkota. Jadi Masya Allah ketika dijelasan ini minta maaf, menangis berdua bersama orang tuanya, hilang was-wasnya dan tidak keluar rambut lagi di sore hari itu, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah tidak keluar lagi. Ini alur jiwa. Bagaimana konsep yang tadi, konsep daripada tujuan pengobatan Islam yang pertama, apabila ada seseorang yang hari ini mempunyai penyakit yang sama, yang berulang-ulang dan kembali berulang, berarti belum diobati akar masalah. Ada yang mungkin di sini yang punya gangguan asam lambung akut? Ada. Ada atau tidak? Ada yang punya asma? Ada yang mempunyai gangguan pandangan yang tidak kuat? Atau ada yang mempunyai gangguan? Atau ada yang mempunyai gangguan asam urat? Sahabat, tentunya sehat dimanapun berada. Seluruh pejuang Tibu Nabawi yang insya Allah mungkin saja di sini. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, dari Sulawesi, dari Ambon, dari Kalimantan, dari Jawa, ya, Sumatera, dan Pulau Nusa Tenggara, Timur Barat, mungkin saja. Putus-putus. Ngadat. Nggak ada suaranya, putus-putus. Ya. Kurang bagus ya sinyalnya. Di sini udah full di sini sinyalnya. Lanjut aja. Baik, ulangi lagi. Penyakit menaun adalah sebuah perilaku yang dilakukan berulang-ulang tanpa beliau menyadarinya, padahal itulah sumber Kita bahas tentang organ sederhananya dulu, yang umum masyarakat Indonesia. Kenapa saya mengatakan masyarakat umum secara umum ya terjadi di Indonesia? Karena banyak perilaku yang sering dilakukan di sini. Contoh, Indonesia gangguan lambung itu tinggi, gitu juga dengan diabetes. Apa? Ini ya, karena mengganggu atau tidak memperhatikan apa yang dimakannya. Contoh, yang di sini masih mencampurkan antara bawang merah dan bawang putih, ada atau tidak ketika masak?
Masih ada mungkin. Yang kedua, mengkonsumsi antara buah dan susu. Yang ketiga adalah konsumsi makanan yang diasinkan. Yang keempat, ya, mengkonsumsi makanan yang lebih dari 8 jam setelah pemasakan. Contoh makan nasi, masak nasi dari pagi, dimakan paginya. Nah, itu nggak boleh. Yang berapa? Kelima, mengkonsumsi makanan yang dihangatkan. Ini kan masyarakat Indonesia banget. Yang keenam, mencampurkan antara yang panas dan yang dingin. Gitu ya. Mencampurkan yang panas dan yang dingin. Ini. Terus yang ketujuh, ya, mengkonsumsi makanan yang dibakar dan makanan yang berkuah. Nah, wajar kan? Wajar. Hari ini potensi penyakit ini apa? Mayoritas. Ya. Mayoritas. Memang ada apa gitu. Ternyata makanan yang tadi saya sebut tadi adalah salah satu sumber penyebab terjadinya ya kelembaban dalam tubuh dan menyebabkan fungsi darah menjadi mengental dan enzim pencernaan menjadi menurun. Dan ini akan mempengaruhi sikap. Contoh adalah mudah tersinggung. Bahasa kitanya itu baperan gitu. Susah untuk memaafkan. Ya. Yang keempat adalah trauma. Susah untuk melupakan sesuatu kejadian yang tidak kita harapkan. Masya Allah. Ya diingatkan ya. Terlalu cepat ya. Baik, saya ulangi lagi. Suhu maaf ulangi dari pertama. Terlalu cepat. Dari jam berapa hari pertama? Dari itu yang terjadi kelembaban dalam tubuh, suhu yang mengkonsumsi terlalu cepat. Oke, baik. Kadang-kadang mati suhu, maaf. Jadi nggak tercapai. Maaf, Masya Allah ya. Yang 7 mati itu. Qadarullah, sinyalnya di gunung begini ya. Tapi masih bisa terdengar ya minimal lah. Iya. Masih suhu. Baik. Iya, bagus. Ada rekamannya di sini. Nanti kalau mau berkenan nanti dikirimkan rekamannya lewat Google Drive ya. Nanti dikirimkan. Mohon izin tentunya pada moderator dan tentunya Suhu Suyadi ya, insyaallah. Makanan yang saya sebutkan tadi akan menyebabkan kelembaban. Apa kelembaban? Akan menyebabkan salah satu faktornya adalah mengentalkan darah, ya, melemahkan enzim pencernaan. Makanya wajar, ya, ketika seseorang terbiasa mengkonsumsi hal tersebut, ciri khasnya jelas terlihat di tangannya. Akan terlihat bintik-bintik berwarna putih. Coba lihat. Ya. Kering di tenggorokan. Ini ciri khas orang yang masih konsumsi yang memang agak sedikit nakal ya. Yang kedua, yang ketiga, ya. Bibirnya akan terasa kering. Ya. Yang keempat, sariawan di wilayah geraham bawah. Makanan yang nakal. Jadi kalau orang yang mempunyai gangguan permasalahan sariawan di wilayah geraham bagian belakang ini, berarti berhubungan dengan lambung. Ternyata dia akan bersikap. Apa sikap ini? Akan mempengaruhi
perilaku. Contoh, yang pertama tadi, baper, ya, mudah membawa perasaannya, gitu ya, mudah tersinggung, gitu ya. Yang kedua, akan menyebabkan rasa was-was, was-was tinggi, gitu ya. Yang ketiga, trauma atau susah melupakan sesuatu yang tidak diharapkan, ya. Itu tahu. Banyak parno kalau bahasanya, ya. Selanjutnya apa lagi? Ya, ragu. Ragu. Nah, kalau sudah nyampe sifat ragu, kita banyak perkara yang hari ini mudah dilupakan. Dari bab makanan berpengaruh pada organ berpengaruh dari sikap. Bagaimana kalau sikapnya lebih dahulu? Apakah akan mempengaruhi balik ke organ? Iya. Kita hari ini sedikit apa-apa marah, susah melupakan, trauma, ya, ragu dengan apa yang harus kita lakukan, kebenaran pun ragu, ya. Padahal kita dimotivasi Allah Al-Quran surat Toha ayat 68 sampai 69 tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita dimotivasi untuk berani, ya, berani, ya. Bahkan disebutkan di dalamnya Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkat, gitu ya, karena sudutnya adalah sihir. Contoh. Tadi tidak kita rubah, maka penyakit tersebut tidak akan kunjung sembuh. Hanya sembuh sementara. Ketika kita kembali pada sikap yang sama, kita akan kembali lagi ke penyakit tersebut. Contoh, si fulan mudah ngambekkan, marah, memaafkan, ya. Ketika ada masalah, kamu penyakitnya. Ketika ada masalah, dia kamu penyakitnya. Tapi kalau nggak ada masalah, tidak sama sekali. Ada orang mempunyai titel, mempunyai gelar, status adalah mempunyai gangguan akut. Mempunyai apa? Gangguan asam lambung akut. Dan ternyata yang dipikirkan hari ini adalah bagaimana mengkonsumsi air banyak, bagaimana melakukan terapi, tapi belum pada belum pada kondisi, ingat, belum pada kondisi introspeksi diri. Apa yang sebenarnya bermasalah dengan lambung saya? Oh, lambung berarti berhubungan dengan efek daripada tadi yang makanan, ya. Oh iya, wajar ya saya masih baperan, ya. Wajar, saya susah banget tuh kalau mengingat masa lalu yang nggak suka tuh, saya kan masih terus, ya, trauma, ya. Itu juga menyebabkan kekecewaan. Makanya kalau kita bahas sumber kecewa adalah harapan. Nah, karena ada tahapan. Pertama, harapan yang tidak didapatkan akan menjadikan kecewa. Kecewa yang terlalu lama menjadikan sebuah amarah. Marah. Ya. Setelah marahnya terlalu lama akan menjadikan dendam. Ya, konsepnya. Berarti kalau ada orang marah, apa mudah marah atau sering-sering marah-marah, berarti orang ini dalam dirinya terlalu banyak kekecewaan yang terpendam terlalu banyak dalam diri. Paham di sini? Bahkan orang yang kecewa
banyak kecewa juga penakut. Makanya di sini kunci kasih garis bawah. Seorang penakut disebabkan sebenarnya adalah menimbun rasa kekecewaan yang tidak pernah diharapkan. Sahabat, tentunya sehat dimanapun berada, ya. Sikap jiwa kita, alur jiwa kita akan berpengaruh besar. Jadi kalau kita hari ini bersifat holistik, apa holistik? Menyeluruh. Maka ketika pasien datang ke kita atau seorang pesakit dari kita, maka 3 faktor minimal kita lakukan. Pertama, cek bagaimana organ. Yang kedua, cek bagaimana nutrisi. Yang ketiga, bagaimana psikisnya. Dicek. Ya. Walaupun ada faktor yang keempat bagi yang sudah menikah. Bagaimana hubungan intimnya. Ini dicek juga yang keempat. Karena bagaimanapun ketika ini bermasalah, ini juga anak bermasalah. Karena hubungan suami istri ini termasuk dalam kategori kekuatan psikis. Nih. Maaf Pak, tadi yang kedua apa ya? Yang kedua adalah nutrisi. Ulangi lagi ya. Yang pertama organ, yang kedua nutrisi, yang ketiga adalah psikisnya atau jiwanya, yang keempat adalah bagaimana di dalam rumah tangganya atau hubungan suami istri. Bagi suami berarti ada istri, kalau istri berarti ada suami. Nggak mungkin seorang istri tidak ada suami, betul? Atau ada suami, nggak mungkin nggak ada istri, namanya juga suami. Ibarat saya berikan sebuah gambar. Tidak ada orang yang sakit. Ingat ya. Tidak ada orang yang sakit dalam kondisi bahagia. Justru bahagia adalah obat yang sebenarnya tanpa perlu membelinya. Ulangi lagi. Apa nggak perlu? Sekali lagi. Tidak ada orang yang sakit dalam kondisi bahagia. Ya, karena bahagia adalah obat tanpa perlu kita membelinya. Ada nggak yang jualan bahagia di Indomaret? Di Superindo ada? Nggak ada. Di warung tetangga nggak ada. Karena bahagia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rasa apa itu? Senang. Senang ini yang mempunyai arti adalah syukur. Bersyukur. Walaupun hari ini kita mempunyai keterbatasan. Kita bersyukur, alhamdulillah ya. Dan syukur kita baris bawah. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang selalu dalam kondisi keterbatasan. Kenapa? Karena orang keterbatasan ini dia akan selalu mengangkat memohon pada Rabb, pada Tuhan. Ya Allah, minta ini dan itu. Dan sungguh itu apa yang didapatkannya melalui doa. Syukur. Itu pertama syukur. Jangan terus menstandarkan dengan orang lain. Itu tentunya tidak akan pernah sama. Syukur. Yang kedua adalah tenang. Seseorang dikatakan bahagia itu selalu senang dan tenang.
Kenapa seorang hamba Allah kok merasa tenang gitu ya? Ayam tentrem gitu ya bahasanya ya. Tenang banget. Kenapa? Ada apa orang ini gitu. Ternyata seseorang merasa tenang itu ketika beliau mengatakan dalam hatinya dan penuh keimanannya. Mengatakan dalam dirinya dengan penuh keimanannya mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mengatakan keimanannya. Berarti dia tidak berpikir kembali. Akalnya itu seolah-olah dijatuhkan dengan tawakalnya. Ya, 5 tambah 5 bukan 10 lagi. Ya, tawakal Allah bisa jadi 25, bisa ribuan mungkin. Wallahu a'lam. Yang ketiga adalah seseorang dikatakan bahagia ketika mempunyai senang, tenang, yang terakhir adalah nyaman. Ketika seorang sudah merasa nyaman, berarti setelah mengakui dirinya, apa yang terjadi pada dirinya adalah sebuah takdir. Apa? Takdir. Seperti halnya perjumpaan kita pada hari ini. Ya. Saya persiapan di masjid ya sholat Isya gitu ya. Ada WA centling gitu ya. Bisa nggak ngisi malam hari ini? Masya Allah. Insya Allah siap. Kebetulan lagi santai. Dan alhamdulillah sholatnya agak lama di sini. Ya, sampai 7:30, kurang berapa menit baru selesai. Ya. Dan tentunya alhamdulillah sahabat sehat semuanya. Allah takdirkan saya diizinkan untuk menyampaikan atau berbagi ilmu. Kembali lagi, bahagia itu ada 3. Pertama adalah syukur. Kedua tawakal, ketiga adalah takdir. Berarti senang, tenang, dan nyaman. Orang bahagia itu kalau senang doang. Senang itu nggak akan pernah bahagia. Senang lama-lama jenuh gitu ya. Jenuh. Tenang, nggak ada senangnya, tenang, tapi nggak bersyukur. Hayal. Begitu juga. Orang tenang tapi tidak mengakui takdir. Ngedumel. Apa ngedumel? Ngomong di belakang. Kok saya gini sih? Kayak gini. Nah, itu masalah. Maka kembali ke awal, berarti kalau orang hari ini memperbanyak prasangka buruk, memperbanyak marah, memperbanyak kenangan masa lalu, yang buruk juga berarti tidak dalam kondisi bahagia. Saya sering menyampaikan ke teman-teman semua, janganlah menyiksa masa kini dan masa depan kita disebabkan oleh masa lalu yang kurang. Oh ya, ngedum itu menggerutu ya, alhamdulillah dan masya Allah. Agak susah nih kadang bahasa daerah ini ke bawah materi gitu ya. Ya, di sini ada yang dari Porto nggak, ada nggak? Saya minum dulu. Ya, Bogor semua ya. Yang ngedumel ya, menggerutu ya. Ternyata hal tersebut akan melemahkan organ lambung. Ya. Ternyata akan menyebabkan gangguan lambung. Itu butuh merdeka tanpa pengakuan. Lambung itu butuh merdeka tanpa ada tekanan. Lambung itu butuh merdeka tanpa ada ancaman. Maka orang-orang ya yang tertekan, yang terancam akan mempunyai gangguan asam lambung yang tidak stabil.
Pertanyaannya adalah, apakah ancaman atau tekanan, ya, atau aku itu apa sih? Aku itu sombong. Kalau bukan saya, nah itu sombong namanya. Aku namanya. Ternyata itu akan melemahkan lambung. Apakah itu bukan suatu sikap? Apakah itu bukan alur jiwa? Iya, alur jiwa. Sebenarnya saya mau kirimkan PDF tadi. Di sini ada PDF 60 lembar draft buku alur jiwa yang saya luncurkan, yang hari ini totalnya kurang lebih 200-an, tapi draftnya 60 lembar sebagai hadiah. Nanti soal benar-benar kalau berkenan admin saya kirimkan 60 lembar buku alur jiwa yang belum selesai. Yang sudah selesai tidak saya bagikan karena ada bukunya. Ya, kalau mau saya bagikan. Tapi mohon izin dulu kepada admin dulu, kalau boleh silahkan saya akan bagikan. Hanya 60 lembar. Mau Ustaz. Gampang, nanti tinggal bilang ke Subuh. Mau Ustaz, saya mau Ustaz. Ya, admin, bukan ke saya. Admin. Mau Ustaz. Udah pasti. Cukup ya, Setuju. kita lanjutkan lagi. Berarti sadari diri hari ini. Apa yang kita sadari hari ini? Seberapa nilai merdekanya diri kita yang sudah kita dapat? Ya, ditunggu. Seberapa nilai merdeka yang sudah yang hari ini kita bisa kita dapat? Berarti itulah yang mempengaruhi daripada organ tersebut. Ya. Diulangi. Merdeka. Seberapa merdeka. Tadi berarti sinyalnya jelek ya? Lanjut Ustaz. Baik. Seberapa merdeka. Lanjut atau diulangi sedikit? Boleh, saya ulangi dulu. Putus-putus, Ustaz. Diulangin sedikit. Oke. Merdeka. Maka organ lambung ini tidak boleh dalam kondisi pertama, ancaman, nggak boleh. Terus kedua, tertekan. Yang ketiga adalah keakuan. Loh, apa hubungannya dengan keakuan? Berapa banyak orang yang mempunyai gangguan asam lambung yang tidak stabil menyebabkan apa? Nyeri pada wilayah organ dadanya. Nafasnya sesak, nyeri di dadanya. Ada aku yang hari ini sedang tumbuh. Aku tuh kadang rasa nggak terima direndahkan. Itu aku. Gitu. Sahabat sehat, sahabat GSN dimanapun berada. Jadi GSN semua ya. Dimanapun berada. Yang kedua adalah terancam. Siapa yang mengatakan pada hari ini terancam adalah salah satu daripada kemerdekaan? Tidak ada. Tidak ada. Contoh di sini. Ya. Ada seseorang yang selalu diancam terus-menerus. Secara otomatis. Dia itu akan mempunyai gangguan organ. Akan mempunyai gangguan organ. Yang kedua, yang ketiga adalah tertekan. Tekan target. Kalau hari ini nggak selesai, saya ada masalah. Karena tertekan itu sahabat karibnya ancam. Ya. Nanti mempunyai ciri khas sendiri ya. Makanya kalau kita melihat ya, apa yang disabdakan Rasulullah SAW, sumber penyakit ada di perut. Nanti akan ada cirinya. Contoh orang ini karena diancam, dia gangguannya lambung merefleks kemana? Kalau ancaman lebih cenderung ke sendi atau kulit, ya nanti akan efeknya. Oh,
Gatel kok nggak sembuh-sembuh contoh ya. Berarti ada ancaman. Ya. Kalau aku lebih cenderung pada pikun atau susah untuk mengingat. Apa mengingat ya? Pikun atau semengingat, bukan. Daya ingatnya kurang. Gitu maksudnya, ya. Itu aku. Masih lambung. Satu lagi lah. Tadi sudah ada namanya terancam, aku tertekan. Tertekan itu apa? Tertekan itu jelas. Jelas sekali. Orang tertekan. Apa itu? Kekuatan, ingat. Kekuatan pendengaran dan pandangan dia itu akan bermasalah. Berapa banyak kita ketemu dengan seorang teman-teman kita mengatakan atau bercurhat, aduh, enak ya. Di situ enak banget sih gitu. Di sini enak banget sih. Saya tuh kayak gini nih, kayak gini. Ada orang begitu cerita kadang. Mengeluh ya biasanya. Mengeluhin. Orang suka mengeluh tuh akan mempunyai ini nih. Gangguan apa? Pandangan dan pendengaran yang tidak konsentrasi atau tidak fokus. Maka jangan sampai ada tekanan. Jangan sampai ada ancaman. Termasuk buat anak-anak kita, ya. Belajar harus selesai ini dan itu, ya. Kalau enggak awas. Contoh gitu ya. Ini bahaya gitu. Tanpa kita sadari, kita telah menciptakan penyakit, ya. Tanpa kita sadari. Karena perlu diingat bahwa musibah yang terjadi pada diri kita akibat ulah tangan kita sendiri. Ini kemerdekaan. Kemerdekaan lu bukan berarti bebas, bukan. Tapi kemerdekaan itu tahu diri. Kemerdekaan itu tahu diri apa yang menjadi hak kita. Jangan pernah yang bukan hak kita minta haknya. Bukan. Kalau mau minta haknya yang bukan hak kita atau mengomentari sesuatu yang bukan hak kita, itu dalam kondisi sebenarnya terpenjara. Alhamdulillah. Enaknya pemateri itu ya. Kering minum ya. Kalau nggak disuguhi sama Ustaz Afrizal ya. Karena jauh ngirimnya. Lanjut. Jadi kemerdekaan tadi. Gangguan kulit. Aku berarti gangguan apa? Daya ingat. Tertekan gangguan mata. Apa ada faktor-faktor lain? Ini masih dasar, santai saja. Ini masih konsep dasar. Ya, insya Allah mudah-mudahan bertemu kembali, mudah-mudahan. Ya, ini kan badalin ya. Kalau ada badal lagi itu boleh masuk lagi ya. Baik, lanjut. Apa yang hari ini berseberangan dengan sebuah yang kita harapkan. Dan itu mendasar. Susah untuk kita tulus untuk melupakannya. Maka hal tersebut akan menjadi bibit-bibit penyakit. Maka jelas sekali. Di dalam syariat kita, dalam syariat Islam, benar-benar sini semua muslim semua ya, insya Allah. Ya. Kalau GSN semua muslim, insya Allah. Dijelaskan bahwa janganlah marah melebihi dari tiga hari. Ya. Dan dijelaskan yang lainnya, ya 3 malam. Tidak bertegur sapa gitu ya.
Itu menjadikan masalah. Apalagi marahnya bertahun-tahun, berbulan-bulan. Kecewanya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bagaimana tidak mempengaruhi daripada organ tubuh kita. Memang hidup itu tidak semua sesuai dengan harapan kita. Tapi minimal kita bisa membangun harapan-harapan baru untuk kita. Kekecewaan, obatnya cuma satu. Membangun harapan baru. Bukan bertemu. Waduh, ini masalah. Wah, saya kayak terpenjara nih, ketemu sama orang ini. Pokoknya setiap hari ketemu, stres saya. Tapi nggak mau dia harus ketemu dengan. Maka kuncinya satu. Bangunlah harapan-harapan baru untuk melupakan sebuah kekecewaan masalah. Atau masa kini. Lanjut ya. Kemerdekaan. Aku. Ternyata orang aku juga tidak merdeka sebenarnya. Orang aku tidak merdeka. Karena akan melihat apapun yang di hadapan kita itu pendapatnya adalah salah atau tidak tepat. Siapapun di hadapan kita itu terasa lebih kecil dan kita semakin besar. Itu tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Dia itu akan terserang, akan lebih sering diserang oleh sebuah rasa takutnya. Ada rasa takutnya, jatuhnya sebuah kemampuan. Maka nggak nyaman. Makanya tidak nyaman. Orang sombong lu takut. Yang ditakut apa? Jatuhnya sebuah kemampuan. Maka tidak akan pernah senang. Tidak akan bahagia. Tidak akan pernah merdeka. Begitu juga orang tertekan. Kalau mengatakan sudah, kayaknya takdir saya begini. Berarti itu suatu perkara yang akan bertemu dengan sebuah ancaman. Apa itu? Ayat Allah yang menjelaskan tentang putus asa. Ini. Dalam Al-Quran surat apa? Ayo. Sudah hafal semua? Yang hafal Al-Quran aja nggak tahu ayat suratnya gitu ya. Ya surat apa? Baik. Az-Zumar ya. Ayat 54. Ini. Pertama tadi adalah aku. Yang kedua adalah tekanan. Ternyata aku juga melahirkan penyakit baru. Adalah gangguan pentalan darah. Yang kedua, gangguan perubahannya daripada glukosa atau gula menjadi tenaga atau energi. Yang kita sering sebut dengan penyakit diabetes begitu. Coba perhatikan saja. Berapa banyak orang yang terkena gangguan diabetes susah untuk bermediasi, susah. Susah menerima nasihat, susah. Susah menerima masukan, susah. Ya. Karena aku ini banyak melahirkan perkara. Sedangkan yang kedua adalah tekanan akan menyebabkan yang tertekan adalah gangguan. Apa penyempitan atau semua tertekan akan menyempit. Semua yang terjadi penyempitan adalah gangguan disebabkan kemerdekaan yang bermasalah pada tekanan. Contoh lambung yang menyebabkan gangguan penyempitan jantung. Lambung yang menyebabkan tadi adalah menyempitnya daripada pernafasannya.
Berapa banyak ya orang yang hidup dalam tekanan terjadi penyempitan. Ya. Semakin tinggi jabatannya, bukan semakin tenang. Semakin senang, semakin tertekan. Maka jarang orang kalangan-kalangan biasa itu ya berapa banyak orang yang hari ini masang ring jantung, kebanyakan adalah bukan orang-orang yang biasa, banyak orang luar biasa. Kenapa? Orang yang dalam tekanan. Orang yang dalam tekanan. Jadi kalau hari ini yang dalam kondisi tekanan, maka perlu sekali membangun harapan-harapan baru, ya, supaya terlepas dari sebuah rasa tekanan-tekanan yang ada. Jangan justru mengatakan bahwa sudahlah, sudah takdirnya begini, kayaknya saya sudah harus tertindas gitu, terjajah gitu ya. Tidak. Hidup itu punya harapan besar. Yang penting tidak keluar daripada syariat Allah. Karena tujuan kita hidup ini memang semua dalam kondisi terbatas. Karena dibatasi oleh syariat. Ya, penyempitan. Penyempitan berarti ada tekanan. Ya. Yang terakhir adalah ancaman. Ini masih masuk ke lambung ya. Adalah ancaman. Terancam, kalau diancam tuh langsung nyumbat, ya, langsung nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Saya kasih sebuah ilustrasi, contoh seseorang ya di sini yang saya baca ada nama-nama di sini. Contoh di sini ada namanya Budia Purwanti, Purmanti. Ustaz M. Purmanti. Ya, contoh Budia Purmanti contoh. Lagi jalan-jalan di stasiun, contoh, atau di terminal, contoh, jangan sampai terjadi Bu Dia. Tiba-tiba ada preman ngasih celurit di lehernya. Tentunya udah ngasih apa-apa. Udah ambil aja lah apa yang mau diambil. Mau dompet, mau HP, ya yang penting saya selamat. Udah nggak usah mikir, nyumbat namanya. Maka orang yang terjadi namanya gangguan penyumbatan lebih cenderung adanya ancaman. Jadi sahabat sehat dimanapun berada, sahabat GSN dimanapun berada, ketemu dengan pasien yang penyumbatan, banyakkan ada ancaman ketakutan yang berlebihan. Ya, di sini ada Bu Sugiyati ya, ya kebaca namanya di sini. Saya nggak tahu dari mana. Saya baca aja yang ada di apa namanya. Ada Bu Nur Maningsi. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita jadi kenal ya di sini. Lanjut ya. Ada Ustadz Eko Warsito dari Warsianto ya dari Lampung ya. Ada namanya di sini. Assalamualaikum ya, salam kenal. Lanjutkan lagi. Setiap ancaman menjadi penyumbatan. Makanya dalam ilmu pengobatan tradisional Cina ada namanya stagnasi gitu ya, ada ya. Seorang yang stagnasi ini lebih cenderung banyak ancaman, ada ketakutan yang berlebihan dalam dirinya. Jangan kita langsung berpikir, oh herbal pengencer darah, ya. Tapi akar masalahnya, simpulnya tidak dibuka. Tidak dibuka. Cuma domennya, oh herbalnya ini, herbalnya terapi ada terapi namanya contoh ya, ada totok punggung, ya. Oh dibekam saja, ya, pakai buntur saja, tidak. Tapi simpulnya diperbuka dulu. Dan orang senang sekali ketika berobat dijelaskan juga kondisi sebenarnya apa yang harus diperbaiki. Dia akan apa? Muhasabah, ya, akan introspeksi.
Ingat, yang pertama, ancaman akan menyebabkan penyumbatan. Tekanan akan menyebabkan Penyempitan. Berarti kalau aku menyebabkan apa? Ayo, tadi belum ya? Pengentalan darah. Tekanan darah. Tuh, kalau mengental maka akan terjadi namanya pembengkakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, dapat ya ilmunya ya. Bengkak berarti ini ya, ngobrolnya pasien ya, jangan langsung ini jangan. Ngobrol arahnya ke sana gitu ya. Arahnya ke masalah ke aqua. Ya, penyempitan berarti hubungnya dengan tekan. Penyumbatan hubungnya dengan rasa takut atau ancam. Masa nggak ada orang diancam itu nggak takut? Saya diancam tuh bahagia banget loh. Nggak ada. Apalagi ancaman tersebut melebihi daripada kemampuannya. Diancam saja dia nggak punya kekuatan untuk melawan, pasti takut. Tapi kalau orang yang diancam, tapi punya kekuatan yang lebih, lebih ya, tindas sekalian itu ya. Yang ancam ditindas itu ya. Nah ini konteks yang hari ini perlu kita ketahui. Penjabaran pertama itu, yang kedua adalah akar masalah, solusi. Mengatakan bahwa bagaimana solusi kalau kita diancam? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berpikir di sini, tenang. Teman-teman saya banyak, tenang. Uang saya banyak, tenang. Senjata saya banyak, tenang. Pendidikan saya seperti ini. Jangan. Itu sama aja menjadikan masalah baru. Ya, lanjut. Ini adalah proses awal. Ini adalah proses awal kita mengenal bagaimana alur itu berjalan sesuai atau tidak sesuai. Kita sudah menjiwa berpasrah diri atau jiwa yang terlalu teliti dengan penuh imajinasi. Apa? Berpasrah diri atau teliti dengan penuh imajinasi. Berapa banyak imajinasi yang membangun sebuah keinginan sehingga keinginan tersebut menjadi sebuah hayalan. Karena melebihi daripada kemampuan dan bentuk ikhtiar yang ada. Itulah awal juga menjadi penyakitnya. Berarti kita nggak boleh membangun keinginan? Tidak boleh. Yang boleh adalah membangun cita-cita. Bedanya apa keinginan dengan cita-cita? Kan sama-sama sebuah harapan. Oh beda. Beda. Keinginan itu seolah-olah kita sedang nanjak di tanjakan. Sedangkan cita-cita itu bagian menaiki anak tangga. Ketika seorang nanjak begitu tingginya, ternyata tidak tercapai pada ujungnya, maka kita akan jatuh dan luka-luka. Maka berapa banyak orang yang kecewa karena banyak keinginannya. Berapa banyak orang yang membangun cita-citanya, tapi dia bersyukur karena mengukur dirinya, ternyata dirinya tidak mampu untuk meneruskannya. Contoh, seseorang ingin daftar menjadi seorang anggota TNI, contoh. Ini contoh ya, sedih. Dia memiliki keinginan yang besar. Ternyata segala upaya, segala macam dilakukan, ternyata tidak tercapai. Karena mempunyai kekurangan ternyata, atau mempunyai kekurangan kemampuan. Akhirnya depresi, stres, gila ya. Tapi kalau orang bercita-cita, saya cita dari tentara itu. Ternyata setelah pada masa di mana saya harus daftar di tentara, saya ukur berat badan, ya Pak, tinggi badan saya cuma 160 cm. Ya nggak masuk, ya sudah sadar diri.
sadar diri. Tapi orang yang keinginannya berlebihan tidak, dia dibayar. Mengusahakan ya mencari orang-orang yang bisa menjadikan beliau jadi. Yang menyuap, ya menyiapkan uang berapa banyak. Sehingga Pak, stres. Akhirnya orang memang tidak mampu kok. Kenapa keinginannya dipupuk agar menjadikan sebuah keberhasilan. Maka sahabat saya dimanapun berada, sahabat GSN dimanapun berada, ayo bangun cita-cita yang luhur. Cita-cita yang baik. Bukan keinginan yang terlalu berlebihan. Melebihi daripada takdir yang sudah Allah takdirkan. Apakah itu tidak mengganggu organ tubuh kita? Pasti akan mengganggu tubuh kita. Ya. Kenapa? Ya. Saya bukukan alur jiwa ini menjadi beberapa jilid-jilid. Karena kita tuh butuh bahan introspeksi. Kita butuh bahan muhasabah. Karena kalau kita tahu sakitnya, teman, salah saya apa gitu ya. Nggak tahu. Salah saya di mana gitu. Nggak tahu gitu. Salah saya apa gitu. Nyampe mengatakan, ya Allah, salah dosa hamba itu apa ya Allah? Saya nggak tahu dosa saya apa gitu. Kok saya jauh seperti ini? Sakit, sembuh, sakit lagi. Sakit saya apa gitu. Sampai seperti itu terdengar oleh pasien-pasien kita. Pernah yakin, saya yakin. Sahabat GSN dimanapun berada. Pernah dengar curhatan seperti itu, saya yakin. Tapi berapa banyak orang hanya mengatakan, sabar saudara. Ini sebuah ujian yang harus jalan. Sabar. Tapi tidak banyak orang yang mendengar kata sabar itu bosan. Berapa banyak? Karena apa? Tidak bertemu dengan titik solusi. Ya. Banyak dengar itu. Ternyata insya Allah dengan adanya hari ini kita bersama. Walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingat sekali. Saya ingat sekali. Salah satu ya tim kita belum mendapatkan pasien ruqyah. Ada seorang yang ngamuk, apa ngamuk ya? Ngamuk ya. Ngamuk bahasa Indonesia juga ngomong ngamuk sama ya. Orang Jawa bilang ngamuk gitu ya. Ngamuk terus kerjaannya. Ngamuk kerjaan. Orang tuanya bingung. Jangan-jangan ini kena sihir apa gitu. Sudah telepon. Ustaz, ini orang ngamuk. Coba lihat itunya lidahnya. Warnanya putih atau merah? Putih. Coba lihat wajah matanya. Di bawah matanya ada kelopak warna hitam enggak? Ada. Bagus. Coba lihat agak dekat lagi, dekat lagi. Nafasnya agak beraroma tidak sedap enggak? Ada. Ya. Ada. Baik. Itu masalah kecewa itu. Kecewa. Iya. Dia kalau ngomong sering di ini apa? Sering di cut. Ya, contoh saya mau berpendapat, kamu jangan ngomong ya, anak kecil, contoh. Digituin, sering digituin. Siap. Nah, tanyain ke beliau. Ternyata betul. Iya betul. Nah, yang ngamuk jadi nggak ngamuk. Iya, curhat jadi tadi ya yang ngamuk jadi ngamuk gitu ya. Apa itu jadi? Kok jadi cari gitu ngobrolnya? Diapain itu gitu? Iya, saya begini ya. Hari ini beliau ternyata sudah banyak luka-luka kecewa yang dalam diri. Ya, saya kira materi alur jiwa dasar saya cukupkan. Lebih banyak mungkin sekarang inilah pertanyaan.
Karena pertanyaan itu kadang-kala juga akan menguatkan yang dasar, yang akan mengharapkan yang lanjutan, gitu ya. Karena bisa jadi ada yang mau tanya, saya mau bertanya dong, saya ingin bertanya dong, misalnya gitu ya. Ternyata waktu dari admin nanti 9:30 udah selesai gitu ya. Ini udah jam 9 kurang 10. Kalau memang diizinkan ada pertanyaan, kalau enggak saya akan teruskan materi. Siap. Gimana admin? Insya Allah Ustadz Abrizal. Ada pertanyaan? Diperbolehkan. Teruskan dulu, Ustaz. Oh, teruskan. Untuk materi nanti ke depannya kita akan banyak pertemuan ya mungkin ya. Insya Allah nanti Ustadz Yuda. Nah, jadi malam hari ini materi yang sudah disampaikan, maka jika ada yang kurang paham atau apapun, maka kita tanyakan sekarang. Kalau ingin diskusi, Ustadz mau bertanya. Mau bertanya dong Ustaz. Mau bertanya Ustadz. Windri dulu ya, udah itu Budian. Ya. Yang pertama, tadi saya ketinggalan yang penyakit menahun ya. Yang dilakukan berulang-ulang tanpa menyadarinya. Itu kan ada 7 poin Ustadz. Saya baru kecatat 3 sampai 7, yang 1 sama 2-nya belum. Yang mengkonsumsi sebelum konsumsi buah dan susu. Ya. Gitu. Terus Pertama, yang kedua, yang pertama. Terus yang kedua, tadi terkait dengan bahagia. Bahagia itu kan adalah obat yang sebenarnya. Tidak ada orang sakit dalam kondisi bahagia. Terus pertanyaannya, kalau ada orang yang merasa bahagianya itu di luar syariat, artinya di luar yang dilarang gitu sama Allah gitu. Tapi dia merasa bahagia, apakah itu memang hakiki atau bagaimana? Itu aja. Iya, itu 2 dulu Ustaz. Ya. Iya, karena yang lain juga nunggu ya. Ya. Baik, bismillah. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, makanan yang tidak boleh tadi jelas. Ya, makanan yang dihangat, makanan yang lewat dari 8 jam. Mencampurkan yang panas dan yang dingin. Makanan yang diasinkan. Ya. Mencampurkan makanan yang berkuah dan yang dibakar. Ya. Buah dan susu. Bawang merah dan bawang putih. Itu akan merubah jiwa. Karena sesungguhnya apa yang kita makan, ulangi lagi, ini internet masalah ya. Karena sesungguhnya apa yang kita makan akan menjadi perilaku kita. Dites saja silahkan. Orang yang tiap hari makannya daging dengan orang yang tiap hari makan sayur. Orang yang tiap hari mengkonsumsi air putih dan orang yang tiap hari mengkonsumsi minuman yang berkarbo pasti akan mempunyai perilaku yang berbeda. Apalagi mengkonsumsi contoh alkohol, pasti akan mempunyai perilaku yang berbeda. Nggak ada mungkin orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram perilakunya baik. Jarang. Ada, jarang. Tapi poin pertama insya Allah sudah terjawab. Yang kedua, bagaimana kalau kebahagiaan tersebut adalah kemaksiatan? Apakah itu akan menjadikan sebuah kesembuhan? Tidak. Karena justru kemaksiatan tersebut Allah turunkan penyakitnya. Ya, ulangi lagi. Justru kemaksiatan tersebut ya Allah turunkan sakit agar kemaksiatan itu Allah ampuni. Dengan beberapa kaidah. Ya, dengan tahapan-tahapan kemaksiatannya. Berarti harus membantu seseorang tersebut akan kembali pada syariat Allah. Karena tidak ada syariat Allah yang tidak membahagiakan. Tidak ada. Kalau ikuti jalan Allah, bahagia. Maka namanya Islam. Islam itu kebahagiaan, sebuah karunia, sebuah keselamatan. Tidak ada orang yang bahagia di jalan yang selamat. Tidak ada. Ya.
Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Izin bertanya, Ustaz. Baik, ya. Silakan. Bentar ya, Ibu Iya. Dian dulu ya. Ibu Dian tadi Bu Dian, mana? silakan. Udah ini Ibu Sisil ya. Baik. Ibu Dian mana di Ibu Dian? Ya Bu, silakan. Ibu Dian Saya Yuniarti. dulu, Ustaz. Ya, Ibu Dian Yuniarti. Ya, saya dulu ya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, mau bertanya, Ustaz. Terkadang kan ketika kita menangani pasien gitu ya, kita fokusnya itu kayak tadi kan lebih ke arah totok punggung gitu. Kita terapi totok punggung gitu tanpa disadari ternyata kan psikisnya yang harus diperbaiki. Nah, yang saya mau tanyakan, saya kan udah berapa bulan nih nanganin orang yang lagi darah tinggi, dia mengkonsumsi obat dari dokter teh, namanya teh. Ya dia katanya harus terus-terusan mengkonsumsi obat. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, psikisnya yang harus diperbaiki dalam diri dia itu apa gitu, Ustaz? Apakah dia dalam tertekan? Nah, ketika memperbaiki itunya kayak gimana, Ustaz? Jadi kadang saya ngomongnya gini aja terus sama dia tuh, Bu, alirkan energi positif. Buat diri saya mudah, tapi buat dia tuh sulit banget. Nah, itu gimana solusinya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sederhana. Apa itu? Beliau tertekan oleh keinginannya sendiri. Yang harus cepat-cepat beliau dapatkan. Bahasa kita ambisius. Ya. Jadi tugas seorang terapis ini menenangkan sebuah keinginan. Bapak Ibu, bolehlah kita banyak keinginan. Bisa jadi apa yang kita inginkan menurut kita baik, menurut Allah belum tentu baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Terus bagaimana sikap saya? Ayo bangun cita-cita dengan kekuatan dan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Karena memaksakan diri akan menyakiti diri Bapak dan Ibu yang terkena permasalahan darah tinggi. Mungkin Bu Dian seperti itu ya, lebih sederhana jawabannya. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu Sisil, silakan. Udah ini Ibu Diah Purmanti ya. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Tadi itu dijelaskan masalah tertekan dan ancaman ya, Ustaz. Boleh dijelaskan lebih detail lagi perbedaan antara tertekan dan ancaman? Itu sepertinya masih kayak samar gitu perbedaannya tuh, Ustaz. Kayaknya dua-dua itu memang saling berkaitan, tapi Ana sulit membedakan mana yang benar-benar tertekan atau mana yang ancaman. Kadang-kadang ancaman itu juga tertekan kan, Ustaz ya. Itu yang pertama. Dan satu lagi untuk alergi, Ustaz. Alergi itu apakah termasuk dalam penyakit dan apa ya yang harus diperhatikan itu dari mulai sikap atau apa yang berkaitan dengan alergi itu seperti apa sih gitu. Terima kasih, Syukran. Assalamualaikum. Baik. Afwan, Masya Allah, Bismillah. Tertekan itu adalah suatu rasa di mana beliau sebenarnya dalam kondisi takut, tapi tidak ada perlawanan atau pasrah. Itu tertekan. Sedangkan ancaman, sebenarnya dia takut pengen lawan, tapi tidak mampu. Ada keinginan untuk melawan, tapi tidak mampu. Itu bedanya seperti itu. Ya. Makanya orang tertekannya udah pasrah lah gitu, karena mempunyai serasa putus asa. Itu tertekan. Tertekan itu ya rasa takut tapi tidak bisa melawan. Ya, kalau terancam takut, ingin melawan tapi tidak punya kemampuan. Itu perbedaannya. Bagaimana alergi? Ya, alergi sebenarnya adalah sebuah kebiasaan. Kalau kita melihat alergi salah satu sumber alergi adalah seringnya mengkonsumsi makanan yang lebih dari 8 jam, makanan yang terlalu kering, makanan yang diasinkan, itu salah satu faktornya. Dan hal tersebut ternyata melemahkan daripada usus besarnya. Nah, sikap usus besar itu ternyata akan berhubungan dengan jiwanya. Orang yang bermasalah usus besar itu adalah gangguan ketenangan, kurang tenang.
Maka orang yang mempunyai gangguan ketidaktenangan, yang suka nggak tenang, ya apa nggak tenang ya, was-was, itu akan lebih cenderung bermasalah pada alergi. Ya, alergi ini akan menjadikan dibagikan menjadi beberapa faktor. Ya, ada alergi makanan, alergi cuaca, alergi suasana. Suasana bisa menjadikan alergi. Contoh, saya duduk di tempat di mana saya nggak suka, gitu. Kambuh, ya. Atau cuaca terlalu dingin atau terlalu panas, itu akan masalah. Atau makanan. Ini tentunya nggak mungkin ya dijelaskan secara detail yang ini, karena membutuhkan waktu yang agak lumayan. Mudah-mudahan insya Allah terjawab pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Baik, Ibu Dia. Silakan Ibu Dia. Terima kasih Ustadz Abrizal. Ustadz Yuda, saya ketinggalan sedikit tentang pembahasan kecewa. Pada pembahasan kecewa itu ada harapan yang tidak didapatkan, dan kecewa yang terlalu lama ditahan maka akan menjadi kebiasaan marah. Kemudian marah yang sering dilakukan atau kebiasaan marah ini akan menimbulkan apa, Ustadz? Tadi saya ketinggalan. Sinyalnya kurang baik. Oh, baik. Marah. Kecewa. Ya. Baik, bismillah. Satu pertanyaan aja, Bu Dia, ya. Iya, satu toh. Iya. Kecewa yang terlalu lama tadi akan menjadikan marah. Kemudian kalau marah yang sudah terlalu lama akan menyebabkan apa? Nah, di situ saya ketinggalan, Ustaz. Baik, bismillah. Alurnya. Marah yang terlalu lama akan menjadikan dendam. Ya. Berarti kalau saya dendam banget, padahal marahnya udah lama itu. Maka orang-orang yang dendam tadi itu akan hilang akal. Makanya malah di berita-berita itu kan dalam kesumat bahasanya ya, itu sudah nggak melihat mau saudara mau habiskan. Dendam itu menghilangkan akal. Nah, orang-orang yang dendam sering kehilangan akal. Ini pembahasan lebih luas lagi, insya Allah. Namanya Bu Dia Purmanti, ya. Ustaz, siap, Pak Suhu. Baik, silahkan yang lain. Kita masih ada waktu nih. Assalamualaikum, Afwan Suhu, Afwan itu. Ya, jadi saya mau tanya gini, Suhu, kan masalah dengan penyakit asma, tapi katanya sih tidak ada asmanya, tapi alergi setiap kalau kena cuaca dingin kayak seperti AC itu akan timbul asmanya. Dan padahal saya sudah meresepkan herbal, alhamdulillah, maksudnya yang disarankan oleh Suhu, tapi terkadang sering 1 hari 2 hari terkadang kambuh lagi. Apakah ada psikis yang mengganggu dalam pemicu asma itu kambuh atau bagaimana, Suhu? Karena terkadang saya juga bingung, padahal minum obat sudah. Itu putus-putus atau tidak? Boleh dijawab? Silakan, Ustaz. Baik, boleh dijawab insya Allah ya. Asma itu dari kesedihan disebabkan oleh kekecewaan yang selalu berulang-ulang. Ya. Bahas kesedihannya aja. Bahas kesedihannya saja. Teman-teman ini di puskesmas yang bagian masyarakat, beliau penanganan TB yang pakai obat segala macam, ya. Ketika obatnya sudah tidak berpengaruh, itu pada datang ke rumah waktu itu kita bikin sharing ilmu. Beliau menggunakan alur jiwa. Ini luar biasa. Maka
di sini saya sampaikan berulang-ulang. Simpul jiwa perlu kita lakukan. Karena sakit tidak hanya berhubungan dengan organ. Sakit tidak hanya berhubungan dengan nutrisi. Sakit juga akan berpengaruh pada psikis. Ya. Bahas tentang kesedihannya. Bahas tentang kesedihannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan terjawab. Silakan. Nanti kita akan closing ilmu, nanti kita akan closing beberapa waktu, nanti akan kita tambahkan ilmu tambah. Tapi tetap silakan sampai jam 9.15 kita akan bahas tentang pertanyaan. Silakan. Ya, kemudian dari Pak Arif Yulistiawan, silakan. Pak Arif. Saya juga mau tanya. Boleh, Bu Sri, ya. Bu Sri dulu aja. Oke, Pak Ustadz, ini saya mau tanya tentang yang makan bawang merah dan bawang putih itu tidak boleh dicampur. Berarti kalau kita masak salah satu saja. Itu karena apa, Ustadz? Oke, salah. Kenapa nggak boleh? Tapi ilmu kita awali dengan Bismillah. Bismillah. Karena akan menyebabkan apa? Menggumpalnya darah. Apa menggumpalnya darah? Mengentalnya darah. Makanya ada namanya laju endap darah tinggi. Itu disebabkan oleh mencampurkan bawang merah dan bawang putih. Nah, kalau seperti itu bagaimana kita mau berpikir tenang gitu ya? Karena kita sensitivitas. Kita terus sensitivitas. Susah. Melihat perbedaan susah. Karena fokus pada penilaian. Itulah yang tidak boleh. Makanya dijelaskan. Maukah engkau mau mengkonsumsi bangkai saudaramu? Dari apa? Dari menilai. Sehingga terjadi namanya apa? Ghibah. Wajar Allah menekankan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Bismillah fal yanzul insanu ila tu'an. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanan. Karena permasalahan manusia pertama kali adalah makanan. Permasalahan manusia pertama adalah masalah makanan. Ya. Salah satu Nabi Adam alaihissalam mendekati buah khuldi. Maka wajar kita tekan karena Allah untuk memperhatikan apa yang kita makan. Wallahu a'lam. Silakan lanjutkan. Baik, kemudian Pak Eko Warsianto Lampung. Assalamualaikum. Ya, silakan. Sebentar ya Bu ya. Kita Pak Eko dulu, ini Bu Bunga ya. Ya, tadi sudah saya ketik sih, coba saya tanyakan lewat voice. Saya kan ada pasien kemarin itu masalah Parkinson. Kalau diagnosa dokter itu kan pengeringan otak kecil. Nah, itu kira-kira kalau di muhasabah analisa dari alur jiwanya bagaimana, Ustaz? Baik, Masya Allah, Bismillah. Ini Pak Eko Warsianto ya, Lampung ya? Ya, Lampung Selatan. Ya. Oh. Basic peruqyah. Mas, alur jiwanya pas ke peruqyah. Ya. Baik, Parkinson itu sebenarnya temperamen. Ya. Ketika beliau menahan amarahnya, menahan temperamennya, melebihi dari kenyataan, itu menjadikan Parkinson. Sederhana. Berarti hari ini apa yang perlu dilakukan? Apa yang kita lakukan? Ya, apa-apa, wah, itu menyebabkan masalah itu Parkinson. Makanya orang yang Parkinson tuh akan ada getaran-getaran di tangan-tangan atau kedip-kedipan matanya. Maka apa yang boleh dilakukan? Ikhlas melihat sebuah kenyataan. Walaupun tidak menyenangkan dan tidak sesuai apa yang diinginkan. Kuncinya adalah sabar. Dan biasanya kamu boleh cenderung ya, ini mohon maaf ya, saya bukan
menghakimi teman-teman yang suka binatang. Ya. Orang-orang yang kena Parkinson sebaiknya hindarilah, ya. Punya binatang apa namanya, binatang peliharaan seperti kucing ya, sebaiknya jangan dulu. Tadi binatang yang lain lah, kuda contoh gitu ya. Ya, contoh. Atau olahraga yang lain ya, manah contoh, itu kan memperbaiki kesabaran kita. Jangan punya udah Parkinson, punya binatang apa namanya, peliharaan dari kucing, burung, ya udah susah itu untuk berubah. Rubah, punya kuda, rubah olahraganya, mana? Jangan olahraganya pula justru apa? Mancing, ya kacau, catur, ya lebih kacau lagi. Ini bukan menjatuhkan ya, artinya solusi ya untuk teman-teman yang mempunyai gangguan tersebut. Wallahu a'lam. Jadi Pak Eko mohon dikoreksi lagi beliau, apakah memang punya peliharaan juga gitu ya? Mendingan pelihara yang jelas bisa dijual juga kan, kambing contoh, domba contoh gitu. Baik ya. Kemudian Ibu Bunga, silakan. Ibu Bunga, halo. Assalamualaikum, mohon maaf tadi telat ini saya, Pak Ustadz. Oke. Lanjut. Jadi hilang nih pertanyaan saya nih. Saya punya pasien itu dia mengecilnya hati. Mengecil juga menyebabkan perutnya membesar. Buncit, seperti buncit. Terus perut membesar, obesitas juga. Badan tuh terlalu besar. Tulang, apa ini namanya Pak? Leher belakang itu loh, punggung leher itu menghitam. Tangan pun menghitam. Tapi ini kebetulan orang yang pendidikannya lebih tinggi dari saya, sehingga dia itu orangnya ngeyel gitu, bisa dibilang ngeyel. Tapi dia selalu bertanya, gimana kita caranya, apa ya, bagaimana cara itunya Pak? Begitu aja Masya Allah, Pak. baik. Siap. Bismillah. Sebenarnya pertanyaan sudah mengandung jawaban. Sebenarnya pertanyaan sudah mengandung jawaban. Ya, adalah ngeyel gitu ya. Pertanyaannya adalah Bu Bunga, apakah beliau mempunyai diabetes? Ada nggak? Nggak kedengeran Bu Bunga? Buka mikrofonnya Bu. Oh iya, benar Ustadz, dia punya diabetes. Ingat tadi konsep tadi awal, Bu Bunga, jadi ini ya, karena namanya Bunga aslinya dari Bu Bunga gitu ya. Ibu Bunga, seseorang yang mempunyai gangguan pengecilan hati yang disebabkan oleh diabetes, itu yang pertama kuncinya adalah beliau ini susah untuk dinasihati melihat kecil, karena merasa dirinya besar, atau bahkan besar. Gelap kan? Gelap ya? Nggak ada masalah pada ini, gelap sendiri ya. Tapi suaranya terdengar? Suaranya terdengar kan? Gelap. Yang penting suaranya lah. Yang penting suaranya terdengar. Lanjutan. Suara jelas. Yang penting suaranya kan. Baik, lanjut. Pengecilan hati yang disebabkan oleh diabetes, maka sifatnya yang berbeda diabetes. Pertama apa? Jangan pernah merasa kecil. Jangan pernah merasa besar. Siap menerima nasihat, siap mengendorkan ego. Ego itu apa ya? Idealis. Yang keempat adalah ingat, ya, jangan terlalu senang dipuja. Dipuja itu apa ya? Disanjung. Pak Bunga, Ibu Bunga. Ya. Nanti komunikasi dengan beliau itu yang pertama dari sanjungan dulu. Jangan memberikan solusi. Siap. Ibu. Langkah pertama Ibu, maksudnya ke sanjungan dulu. Menyanjung beliau,
sanjung beliau masuk namanya pada unsur cinta. Karena cinta dibagi menjadi 4. Cinta dibagi 4. Waduh, Masya Allah, ini bahas cinta nih malam-malam. Pertama adalah ilmu. Jadi ketika ibu hari ini bisa mengambil beliau dari konsep ilmunya, akan terbangun cinta. Yang kedua adalah, setelah ilmu apa? Ya, adalah kehadiran kita, nyaman dengan kita. Mas, cinta tanpa kenyamanan tidak akan pernah ada. Ya. Yang ketiga, mohon maaf Ibu Bunga, ya, jangan pernah ya membahas tentang harta. Siap. Ibu Bunga. Yang keempat, contohkan pada diri kita tentang ketakwaan kita kepada Allah. Mencontoh. Karena sifat yang tadi akan luntur perlahan-lahan. Berapapun titelnya. Berapapun titelnya. Insya Allah aman. Bisa Bu Bunga, ambil dari sanjungan dulu. Jangan langsung berdebat ilmu. Jebret. Ya kan langsung. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, kasihan beliau. Gitu ya. Semoga terjawab, Bu Bunga. Ibu Bunga? Siap, karena ini kan Yuk, baik. Silakan. Suhu boleh izin bertanya dengan Iin? Boleh, silakan Bu Iin. Dibuka lagi Bu mikrofonnya Bu. Baik, perkenalkan Suhu Yuda. Kita satu kampung dari Banyumas nih. Saya juga dari Banyumas. Banyumasnya mana, Suhu Yuda? Saya di Buntu, Desa Kebarongan. Sama. Saya Kebarongan juga, MBI dong. Oke, Kebarongan Wetan kulo, RT kali RW 1. Oh, Kemeranjen. RT 2 RW 1. Boleh nanti langsung lanjut Japri ya. Jadi gini, saya ada klien, jadi Januari lalu beliau itu habis operasi tiroid, ya kan, yang posisinya di sini tiroidnya. Terus setelah operasi kurang lebih sekitar 3 atau 6 bulanan lah, itu reaksinya tangannya jadi kaku begini nih, Suhu. Yang sebelah kanan, ya kan, kaku. Terus yang sebelah kirinya tuh baal-baal semua, kayak bengkak-bengkak gitu, tapi memang baal yang sebelah sininya, gitu kan. Saat ini kondisinya dia menurut saya tuh lemah banget ya. Tapi informasi dari beliau semua dari hasil medical check up-nya bagus, dari hasil PA-nya pun dia kan ada 2 nih, tiroidnya yang diambil, yang satu sebesar telur ayam, yang satu lagi sebesar telur puyuh, gitu kan. Tapi sekarang belakangan ini tuh beliau malah katanya kekurangan tiroid, gitu kan. Jadi badannya lemah. Jadi kurang lebih sekitar turun tuh 20 kilo ya gitu. Terus kira-kira kalau kondisi kayak gitu apa ya? Dia kan efeknya juga akhirnya sholat nggak bisa normal, harus duduk karena efeknya kakinya pada ngilu semua, badannya lemah lah gitu. Itu kalau kayak gitu biasanya kenapa ya? Tapi dari hasil cek lab-nya kondisinya bagus gitu loh. Itu kira-kira gimana ya solusi yang perlu kita sampaikan ya? Baik, bismillah Bu In, tolong jangan dimatikan mikrofonnya, saya mau nanya. Bu In, apakah beliau termasuk orang yang sangat kerepotan dengan kehidupan kesehariannya? Kalau kerepotan dalam arti apa ya? Urusan apa ya? Contoh gini. Atau contoh di rumah tuh anaknya banyak. Beliau pengusaha. Repot ya, artinya beliau itu, apakah beliau ini ya sebenarnya membutuhkan bantuan tapi tidak ada yang membantu? Oh enggak, dia malah punya hodimat 2 gitu. Makanya kalau dari segi finansial insya Allah sangat tercukupi ya, karena pokoknya suaminya kantoran, terus beliaunya juga pengusaha gitu. Baik. Saya lanjutkan ya Ibu ya, karena ini akan merujuk pada 2 ya. Kalau ini tidak masalah berarti yang satu. Sebenarnya orang yang punya gangguan tiroid hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan apa yang beliau ingin sampaikan.
Oh, jadi butuh teman curhat ya intinya ya. Hanya butuh orang yang bisa curhat tapi mengarahkan, bukan hanya mendengarkan. Hanya menginginkan itu saja. Ya. Berapa banyak orang sudah menggunakan baik operasi atau obat, ya, itu masya Allah. Satu pekan sudah tidak ada lagi. Ada yang saat itu juga kurang lebih 2-3 jam. Hanya mendengarkan saja. Dika. Teman-teman Yes, ini tunjuk ya. Teman-teman semua nih peruqyah ini ketika sudah masuk ke alur jiwa, sudah mereka sudah sembuh sendiri, belum dibacakan apapun sudah sembuh sendiri. Karena sudah tahu inti permasalahan utamanya. Ini dilakukan oleh teman-teman di sini, tim Bang Ruqyah, gali dulu permasalahan. Dan tahu inti-intinya. Bu In? Ya, siap. Hanya butuh itu saja. Butuh untuk ngobrol. Itu kan kondisinya sudah dioperasi, ya kan? Makanya kemarin juga saya sempat tanya, kondisinya kan tiroidnya tidak membahayakan, Bu, gitu kan. Tapi kenapa kok harus diangkat, gitu? Karena dia sudah merasakan itu kurang lebih sekitar 9 tahun kan, gitu. Hanya akhirnya efeknya itu ke pita suaranya agak berkurang. Tapi kalau yang lainnya sih insya Allah bagus semua. Tapi pasca operasi itu loh yang akhirnya kondisinya itu sangat menurun, gitu loh. Maksud saya, dengan kondisi seperti itu, kira-kira apa ya, maksudnya asupan gizi atau mungkin herbal apa atau mungkin terapi apa yang cocok ya untuk beliau ya? Karena kondisinya kan saya bilang sih gimana ya, agak jauh lah menurun sekali karena BB-nya turun 20 kilo. Jalannya juga dia nggak bisa jalan lama karena lemah sekali ya gitu. Terus tangannya itu yang efek dia tangan kaku begini kenapa ya? Saya kalau pengalaman itu kan biasanya kalau kaku kayak gini kan mungkin asam urat atau kolesterol tinggi ya. Bisa juga mungkin efek dari serangan apa namanya, serangan stroke ya kan gitu ya Su ya, gimana ya? Baik, untuk masalah herbal langsung ke Ustadz Suyadi, ya kan? Sesuai dengan tema kita. Ibu, sekarang ibu sendiri, Ibu Iin, ketika ibu mau mengatakan, pengen menyampaikan apapun, tapi tidak ada yang mendengarkan, apa yang ibu rasakan? Kecewa, tidak nyaman. Iya, kesel kan Bu, pengen nyakar gitu bahasanya gitu ya. Tangannya dikaku semua. Ibu hanya butuh menjadi teman baik yang bisa memberikan solusi dan bimbingan. Herbanya nanti ke Ustadz Suyadi. Ya, biar nggak tercampur ya. Baik, silahkan. Cukup Bu In ya. Afwan Suhu, bisa bertanya lagi satu lagi Suhu, pertanyaan baik, ya. dari Bu Lilis. Sudah ini satu lagi pertanyaan dari Bu Lilis, sudah ini maka masuk kepada kesimpulan akhir ya. Ya, Afwan Suhu, kemarin saya kan habis dari Jakarta dan saya lagi menangani yang usus turun ya apa ya namanya itu ya bahasa anunya. Itu kalau dia sudah BAB dia sudah mengeluarkan darah Suhu. Apakah psikis yang maksudnya yang bisa saya sampaikan agar orang itu psikisnya lah ceritanya itu. Ya saya minta solusi itulah Suhu supaya saya bisa menjelaskan sebab penyakitnya apa karena yang psikisnya apa gitu Suhu. Syukron Suhu. Wah, Masya Allah, Bismillah. Ingat, sesuatu yang berhubungan dengan usus adalah berhubungan dengan rasa tenang. Sesuatu yang berhubungan dengan darah berarti berhubungan dengan luka, terluka. Berarti ada sebuah ketenangan yang terlukai. Ya, ada sebuah ketenangan yang terlukai. Ataukah beliau termasuk orang yang bersifat atau sifat terburu-buru, contoh, ya, yang memaksakan dirinya agar segera tercapai, contoh. Sifat terburu-buru itu melukai. Maka dijelaskan. Bisa jelas. Terburu-buru adalah sifatnya syaitan. Ya. Terburu-buru adalah salah satu sifat. Maka terburu-buru tadi ya akan melukai. Nah, berarti sifat terburu-buru ini Bu ya, Bu siapa tadi? Bu Lilis.
Bu Lilis, ya, Bu Lilis, coba beliau Bapak atau Ibu santai, jangan terburu-buru, biar lebih tenang, gitu ya. Oh, Siapa terburu-burunya saja yang perlu diperbaiki. ya berarti betul itu Suhu. Memang orangnya begitu sifatnya. Dia ya begitu seperti Suhu bilang mempunyai keinginan sifat yang ya sifat terburu-buru. Itu bisa jadi penyebabnya itu. Ya. Insya Allah cukup ya. Karena Ya, emang Suhu, jawabannya singkat. syukran. Karena kalau saya maunya sampai jam 12 sih, tapi admin kan maunya ada setengah 10 gitu ya. Dan kesimpulannya tentunya, ayo Bismillah karena Allah. Ya, silakan. Kita akan bangun pertama adalah konsep kesimpulan. Boleh diizinkan kesimpulannya? Boleh ya. Baik. Saya ulang lagi bahwa tidak ada orang yang sakit dalam kondisi bahagia. Karena bahagia adalah obat yang tanpa perlu kita membelinya. Ternyata membangun rasa syukur kita pada Allah akan menjadikan sebuah obat bagi diri kita. Karena dijelaskan dalam Al-Quran, sungguh sangat sedikit hamba-Ku bersyukur. Yang kedua adalah membangun sebuah rasa tenang. Di mana kita akan membangun sebuah rasa atau sikap selalu berhubungan dengan Allah. Yang mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tentunya di sini tidak akan berakhir. Karena kita mau tidak mau, sudah Allah ciptakan 50.000 tahun yang lalu, apa yang terjadi pada diri kita? Itulah takdir. Maka di sini ketika seseorang menyadari takdirnya, dia tidak terlalu banyak menuntut dengan keinginan, tapi dengan apa yang sudah Allah takdirkan, agar dirinya menjadi sebuah kenyamanan. Janganlah berpikir sesuatu yang belum terjadi melebihi daripada kenyataan. Sikap tentunya akan dibangun dengan waktunya. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini bisa menambahkan sebuah kekuatan pondasi bagaimana kita insya Allah berdakwah di jalan, berdakwah di luangan, berdakwah di sebuah majelis, berdakwah sebuah klinik kesehatan atau rumah sehat, agar bisa membantu, agar bisa saling menguat bahwa hidup mempunyai sebuah nilai keseimbangan. Yang pertama adalah organ akan berhubungan dengan, tentunya adalah nutrisinya, akan berhubungan juga dengan psikisnya, juga akan berhubungan dengan masalah pasutri atau hubungan suami istri. Semoga dengan konsep dasar ini bisa memberikan sebuah pesan. Teman-teman di sini yang hari ini belum ikut dari awal, mudah-mudahan diizinkan dari admin, dari moderator, untuk membagikan daripada rekamannya, agar bisa diulang kembali, agar bisa mempelajari atau mengkoreksi apa-apa yang belum tercatat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Buat saya pribadi, mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hati. Tentunya yang saya hormati tentunya dari moderator Ustaz Afrizal dan Ustaz Suyadi. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk bisa bersilaturahmi kembali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.